Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudaraku sekalian yang baik yang dimuliakan Allah, mari kita mulai kajian kita malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi a'azzal Islam wal muslimin bi jihadihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak dan saudaraku sekalian yang baik yang dimuliakan Allah, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sedang, telah dan akan dilimpahkan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya jangan lupa kita selalu bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minimal dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang semakin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak dan saudaraku sekalian yang baik yang dimuliakan Allah, malam hari ini masih berlanjut berkaitan dengan muamalah, ya, bab muamalah. Kemarin kita ngaji tentang rezeki, ya. Sekarang masuk pada konsumsi halal membentuk kehidupan masyarakat yang damai. Ya. Dalam proses, ya, metabolisme tubuh, ya, pencernaan makanan, ya, dari makanan yang kita konsumsi akan menghasilkan energi, ya, dan kesehatan tubuh kita. Sedangkan dari sisi agama, kehalalan makanan yang dikonsumsi merupakan hal pokok yang sangat prinsip sebagai kewajiban agama yang telah diperintahkan Allah di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, serta menentukan keselamatan hidup manusia dunia dan akhirat. Jadi ini makanan ditinjau dari metabolisme tubuh dan makanan ditinjau dari sisi agama. Ya, dari sisi metabolisme tubuh, apa yang kita konsumsi akan melahirkan tenaga dan kesehatan. Dari sisi agama, makanan yang halal adalah satu kewajiban. Memakan yang halal itu satu kewajiban. Jadi kalau kita mengkonsumsi sesuatu yang haram, maka itu dosa, karena kewajibannya mengkonsumsi yang halal. Jika pangan yang dikonsumsi halal, insya Allah pasti selamat, karena otak, pikiran dan energi gerak yang dihasilkan akan selalu mengarah kepada hal-hal yang halal juga, ya, sebagai amal kebajikan. Tapi kalau haram, ya, makanan yang dikonsumsi itu haram, niscaya akan membawa kepada keburukan sehingga jadi celaka. Perhatikan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man nabata lahmuhu minas suhti fannaru aula bihi. Siapa yang dagingnya tumbuh dari pekerjaan yang tidak halal, artinya mendapatkan rizki yang tidak halal, maka neraka pantas untuknya.
Hadis riwayat Ibnu Hibban. Insyaallah ya, sangat terang benderang ya, sangat jelas sekali. Man nabata lahmuhu minas suhti fannaru aula bihi. Siapa yang dagingnya tumbuh dari makanan yang haram, dari pekerjaan yang tidak halal, maka neraka pantas untuknya. Nah, Bapak Ibu yang baik yang dimuliakan Allah, dalam hadis yang lain berupa wasiat Rasulullah SAW kepada sahabatnya yang bernama Ka'ab bin Ujrah. Kata Rasulullah, wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidak tumbuh daging yang berasal dari makanan yang haram kecuali neraka lebih berhak untuknya. Ini wasiatnya Rasulullah kepada Ka'bah bin Ujrah. Artinya Rasulullah berwasiat supaya kita berhati-hati di dalam mengkonsumsi makanan. Pastikan bahwa yang kita makan itu halal. Pastikan. Jangan ragu-ragu, ini pasti halal gitu. Kalau ragu-ragu nggak usah dimakan gitu. Tapi kalau sudah pasti ini halal, silahkan dikonsumsi. Itu kandungan dari wasiat Rasulullah kepada Ka'ab bin Ujrah. Di dalam kitab Al-Adhkar ya, Imam An-Nawawi telah diriwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni dari Abdullah bin Amr bin As dari Nabi SAW bahwa ketika makanan didekatkan kepada Rasulullah SAW, jadi ada makanan dibawa ke dekat Rasulullah SAW, kemudian beliau biasa mengucapkan Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Bismillah. Nah, inilah kemudian doa makan. Doa mau makan ya, menjadi doa mau makan. Kalau Rasulullah disodorkan makanan ya untuk dimakan, Rasulullah mesti Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkailah kami dari rizki yang telah Engkau berikan kepada kami dan jauhkan kami dari siksa neraka. Jadi mau makan apa hubungannya dengan neraka? Mau makan kok doanya minta dijauhkan dari neraka, karena bisa jadi makanan yang kita makan itu tidak halal. Nah, dengan berdoa ini maka untuk memastikan juga bahwa apa yang kita konsumsi itu halal. Kemudian minta keberkahan. Ya. Kalau itu halal nanti diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa tersebut biasa kita dengar dan dipraktekkan oleh kaum muslimin. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Jadi doa yang tadi dikenalkan oleh Rasulullah ya, dikenalkan sejak kecil kepada anak-anak kita dan mengingatkan sekaligus menekankan pentingnya ya, kepentingan yang sangat mendasar, yakni agar dapat hidup berkah maka rizki makanan yang dikonsumsi harus halal sehingga dapat terhindar dari siksa neraka. Sebaliknya kalau tidak halal tentu tidak akan berkah, dengan dampak tidak selamat di dunia, sedang di akhirat diancam siksa neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi Bapak Ibu
Dan memang Al-Quran mewajibkan ya, Al-Quran mewajibkan kulu washrobu halalan thayyibah, makan dan minumlah dari yang halal dan baik. Kulu washrobu itu pakainya fi'il amr, perintah ya, makanlah minumlah, perintah gitu. Nah, perintah di dalam Al-Quran itu bisa wajib, bisa sunnah, bisa anjuran. Tapi untuk ayat ini kulu washrobu halalan thayyibah itu wajib, jatuh hukumnya wajib. Jadi wajib kita memakan barang yang halal, diperintahkan oleh Allah. Jadi perintah Allah wajib untuk mengkonsumsi yang halal. Kalau halal dipastikan nanti berkah, kalau tidak halal dipastikan tidak berkah. Berkah inilah yang kita minta kepada Allah. Berkah itu banyak baiknya. Dalam kitab disebutnya kasratul khair atau ziyadatul khair ya, kasratul khair banyak baiknya, atau ziyadatul khair bertambah baiknya. Jadi kalau segala sesuatu itu kalau berkah itu enak gitu. Panjenengan punya TV di rumah itu tidak rusak-rusak gitu. Tidak rusak-rusak, disetel setiap hari tapi tidak rusak-rusak, itu namanya berkah gitu. Tapi kalau yang tidak berkah apa? Rusak lagi. Nanti didandani, diservis, tahu-tahu bulan depan rusak lagi. Punya motor, punya sepeda motor juga begitu. Kalau tidak berkah itu ada saja gitu. Ada saja hal yang tidak mengenakkan gitu. Tapi kalau berkah itu banyak baiknya, dibawa ke sini baik, dibawa ke sana baik, enak gitu. Itu namanya berkah. Keluarga yang berkah ya enak semua gitu. Hubungan suami istri enak, hubungan orang tua dengan anak enak, hubungan menantu dengan orang tua dengan mertua enak gitu. Enak semua. Itu keluarga yang berkah. Nah, ini yang kita minta. Nah, untuk bisa berkah salah satunya adalah pastikan yang kita makan itu halal. Bapak Ibu sakit nggih memastikan nggih? Ini pasti halal gitu. Sakit betul? Mesti bisa. Gitu. Mesti bisa gitu. Kalau nggak jelas juga ngerti, ini nggak jelas ini gitu. Ini remeng-remeng ini nggak halal ini gitu. Nah, nanti di belakang. Jadi dengan panduan yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, maka sebagai orang beriman kita harus berusaha mencari rizki dan mengkonsumsi makanan yang halal. Dalam satu hadis Nabi SAW disebutkan mencari rizki yang halal itu wajib hukumnya di antara kewajiban agama yang lainnya. Tolabul halali faridotun ba'dal faridoh. Mencari rizki yang halal merupakan kewajiban setelah ibadah fardu. Ibadah fardu, sholat, puasa, zakat, haji. Maka setelah itu kewajiban berikutnya apa? Mencari yang halal. Tolabul halali faridotun ya, mencari yang halal itu faridoh, wajib, fardu ya. Di dalam kitab Minhajul Qasidin ya, ketahuilah bahwa mencari yang halal adalah fardu atas setiap muslim. Jadi fardu ain. Karena demikianlah perintah Allah dalam ayat-ayatnya dan perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya. Nah, ini tadi. Di antara ayatnya tadi yang selain tadi yang sudah saya bacakan, ya ayyuhan nas,
Hai manusia, bukan hanya yang mukmin saja. Hai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah apa-apa yang ada di muka bumi yang halal dan yang baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah mengikuti setan, strategi setan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu bagimu musuh yang nyata. Nah, jadi setan ini akan terus menggoda manusia supaya manusia itu serakah. Karena serakah, kemudian apapun yang halal maupun yang haram diambil semua. Karena serakah. Kalau orang yang tidak serakah, dia akan mengambil yang halal saja. Tapi yang digoda itu supaya manusia serakah gitu, mengikuti hawa nafsunya. Duitnya sudah banyak juga masih korupsi juga. Gajiannya sudah banyak juga masih mencuri juga. Nah, itu karena digoda oleh setan. Jadi setan ini segala kesempatan dimanfaatkan. Tapi kemudian kita jangan begini. Ini gara-gara setan gitu. Ya memang gara-gara setan gitu. Memang gara-gara setan. Nah, kita mau enggak gitu. Dan setan memang sudah minta izin sama Allah, dan Allah mengizinkan. Dan Allah mengizinkan. Akan kami sesatkan anak Adam sehingga sedikit yang masuk surga gitu. Sama Allah diizinkan, silahkan. Dan setan sudah menerima konsekuensinya, masuk neraka. Tidak ada setan yang masuk surga, nggak ada. Setan itu, iblis itu semuanya masuk neraka, sehingga dia diizinkan Allah untuk menggoda manusia. Lah tinggal kita. Maka disitulah peranan iman, ya, peranan iman. Jadi ada akidah, nah iman itu, kemudian ibadah dalam rangka menjaga keimanan, kemudian muamalah, praktek kehidupan. Nah, sehingga dalam hal muamalah ini iman itu menjadi sangat diperlukan. Ya. Justru perangnya itu di muamalah. Perangnya itu di muamalah. Dan di muamalah itu Allah memberikan kebebasan kepada kita. Kalau soal akidah ibadah itu hak paten Allah. Manusia nggak boleh kreatif. Ya, sholat duhur ya 4 rakaat, udah titik, nggak boleh kreatif. Sholat subuh ya 2 rakaat, titik. Itu harus sesuai Rasulullah seperti itu, nggak boleh ngarang. Sholat subuh masih seger, baru tidur kok 2 rakaat, saya tambah menjadi 4 rakaat gitu, nggak boleh. Karena itu ibadah mahdhah. Tapi soal muamalah itu bebas, kita diberikan kebebasan kreativitas oleh Allah. Silahkan, yang penting tidak melanggar aturan Allah. Kalau melanggar aturan Allah tidak boleh. Tapi selama tidak melanggar aturan Allah, silahkan panjenengan kreatif. Gitu. Boleh ngarang, gitu. Boleh menciptakan sendiri. Gitu. Jadi yang penting tidak ada larangan. Kalau ibadah tidak ada perintah, harus ada perintah. Kalau ibadah akidah harus ada perintah. Kalau muamalah yang penting tidak ada larangan. Jangan dari rumah mau jalan kaki boleh, mau naik sepeda boleh, mau naik motor boleh, mau naik mobil boleh, karena tidak ada larangan. Mau naik mobil yang tidak ada larangan secara agama gitu. Nah, halal haram itu seperti apa? Ya. Kejelasan tentang kehalalan sesuatu. Pertama, halal lidzatihi. Halal lidzatihi. Halal secara zatnya, barangnya.
Ya, yakni bahwa semua bahan makanan yang disediakan Allah di muka bumi adalah halal. Semua makanan yang disediakan Allah di muka bumi halal. Seperti buah-buahan, sayur-sayuran, hewan, ayam, kambing, sapi dan lain-lain. Kecuali sedikit yang secara zatnya diharamkan. Ya, sebagaimana tercantum di dalam Al-Qur'an, ya, surat Al-Maidah ayat 3. Ya, surat kelima ayat 3. Ya. Hurrima 'alaikumul maitata waddama walahmal hinzir wa ma uhilla li ghairillah. Diharamkan bagimu memakan al-maitata, bangkai. Bangkai, tidak boleh. Ayam dibawa dari Temanggung ke Jakarta, jumlahnya 1000. Dalam perjalanan mati 5 gitu, mati. Tapi terus di Jakarta tetap disembelih terus dicabuti bulunya, terus dijual. Nah, itu haram, itu duitnya haram karena itu bangkai, tidak boleh dimakan itu. Nah, kita yang tidak tahu, ya kalau tidak tahu tidak apa-apa, tapi yang jual itu sudah dia menjual sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjenengan punya ayam kelindes motor, ketabrak motor, klepek gitu. Terus panjenengan langsung ambil pisau sembelih, halal betul? Halal, karena masih hidup gitu. Karena masih hidup, masih ada nyawanya. Tapi kalau sudah mati terus panjenengan sembelih, itu sudah nggak boleh, haram. Ya. Misalnya tadi tidak disembelih, itu 5 menit berikutnya mati. Tapi pada saat 3 menit, ya, sebelum 5 menit panjang sembelih, itu sudah masih halal gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi bangkai, kecuali 2 bangkai, as-samak wal jarot. Kecuali as-samak wal jarot. As-samak apa? Ikan. Ikan itu walaupun sudah mati, ya boleh dikonsumsi. Gitu. Ya. Tidak harus masih hidup. Terus belalang sekalipun sudah mati boleh dikonsumsi. Ya, tapi di Pekalongan jarang orang makan belalang, ya Pak ya. Kalau di daerah Kalimantan ada oseng-oseng belalang. Belalang yang kecil-kecil itu, belalang yang kecil dioseng-oseng. Insyaallah ya. Ikan sama belalang. Kecuali 2 itu, yang lainnya haram. Kalau sudah jadi bangkai haram, kecuali 2. Kemudian darah yang mengalir. Jadi nyembelih kambing, nyembelih sapi, nyembelih kerbau, darahnya kan ditampung. Darah hasil sembelihan itu ditampung. Nah, itu tidak boleh dimakan. Ya, tidak boleh dimakan. Kemudian daging babi yang dipelihara maupun yang liar. Ya, yang dipelihara maupun yang liar. Terus sembelihan yang tidak atas nama Allah. Nyembelih ayam tidak pakai bismillah Allahu akbar, maka itu haram. Maka jangan, kalau dulu di kampung kalau nyembelihkan ayam ke ustadz gitu, mau dibawa ke ustadz, jadi karena supaya apa halal gitu. Mau panjenengan kalau nyembelih ayam ke pasar, pilih-pilih yang sudah panjenengan kenal, ini insya Allah ini Islamnya kuat gitu.
Kalau nyembelih pakai bismillah Allahu Akbar. Memang terkadang kalau lihat di pasar ngeri yo. Nyembelih ayam tuh ndak satu orang tok diangkat kepalanya tuh srek gitu. Kepalanya srek gitu, tanpa dipegangi yang dulu orang lain gitu. Masya, itu ayam lehor kan badannya kan agak lemah ya, jadi angkat terus 10 itu cepat sekali gitu. Itu baca bismillah Allahu Akbar no boten. Dan caranya itu kurang islami ya. Walaupun kita nyembelih itu harus istilahnya pakai adab gitu, pakai adab, tidak boleh menyiksa. Itu kan seperti menyiksa. Jadi kepalanya itu diangkat terus, dipegang itu pakai tangan begini, terus satu yang ses gitu, kakinya tidak dipegang, tidak diapa. Gitu. Jadi menyembelih juga tidak boleh menyiksa, pisaunya harus tajam, terus pakai adab menyembelih ya. Itu zatnya ya. Diharamkan juga secara zatnya adalah khamr. Khamr itu alkohol, nah, gampangnya gitu, alkohol. Khamr itu gampangnya alkohol. Hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamr, alkohol, berjudi ya, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Al-Maidah ayat 90. Ini ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam ridsun min amali syaiton fajtanibu la'allakum tuflihun. Itu haram secara zatnya, yang diharamkan Allah. Jadi kebanyakan halal, tapi ada beberapa sedikit yang diharamkan. Yang diharamkan ini tadi ya, yang diharamkan Allah ini yang dalam Al-Quran. Nanti di dalam hadis ada, yang diharamkan. Binatang buas yang bertaring itu haram. Burung yang punya kuku yang mencengkeram, burung yang punya kuku yang mencengkeram itu haram dimakan di dalam hadis ya. Apa burung yang punya kuku mencengkeram apa Pak? Elang ya, elang itu haram itu. Kemudian yang kedua, halal karena prosesnya. Halal karena prosesnya. Seperti hewan yang disembelih harus sesuai dengan kaidah syariah tadi yang sudah saya sampaikan. Perhatikanlah kelanjutan ayat dari surat Al-Maidah di atas. Dan daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat disembelih, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Jadi kalau gampangnya, kalau di Indonesia kan tidak ada berhala, tapi kan ada yang pasang sajen. Masih ada nggak orang yang menghidangkan makanan untuk sajen, ditaruh di kuburan, ditaruh di pojok rumah. Nah itu kalau sudah untuk sajen seperti itu nggak boleh dimakan, haram itu ya, karena itu namanya disembelih untuk berhala sajen ya. Saya dulu di Jakarta, kontrakan saya itu ke kanan 3 rumah itu ada makom wali katanya.
makomal. Itu kalau Jumat, malam Jumat mesti ada sajennya banyak. Ada sajennya banyak. Ada ayam bakar, ada sprite, ada macam-macam, teh pahit, kopi pahit gitu. Ya. Nanti pagi-pagi sudah pada hilang gitu. Pagi-pagi sudah pada hilang gitu. Dimakan jin. Dimakan jinnya. Jin. Lah itu tidak boleh Pak. Kalau sudah untuk sajen itu tidak boleh dimakan, haram itu. Ya. Dulu di Pekalongan waktu saya masih kecil, masih SMP itu, kalau panen itu masih ada upacara metik. Upacara metik, Pak. Upacara metik itu jam 12 malam. Jadi dari rumah bawa tampah, isinya nasi sama lauk-lauk, terus di tengahnya itu ayam satu gluntung. Ayam bakar satu gluntung. Itu nanti jam 12 malam dibawa ke sawah rebutan. Lah itu termasuk yang diharamkan. Karena disembelih, disajikan untuk persembahan kepada Dewi Sri istilahnya. Kalau di sawah namanya Dewi Sri. Nah, itu haram. Itu maksudnya seperti itu. Ya, bukan kalau di Mekah kan berhalanya Lata Uzza Manah gitu. Kalau di sini bukan itu. Seperti itu. Untuk sajen, sesajen itu. Ada pohon besar, ada sajennya. Dulu alun-alun waktu masih ada pohon ringinnya di tengah, itu kalau Jumat pagi itu masih ada sisa-sisa sajennya. Termasuk di alun-alun Batang. Ya. Sekarang ambruk, terus tidak ditanam lagi. Termasuk dalam hal ini adalah proses pengolahan bahan pangan tidak boleh bercampur dengan yang haram, seperti babi. Para ulama di Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan prinsip yang berkenaan dengan babi dan segala bentuk turunannya. Tidak ada toleransi sedikit pun. Namanya zero tolerance. Zero. Tidak ada toleransi. Maka semua produk turunannya juga menjadi haram. Jadi apapun ya yang tercampur sedikit juga atau banyak juga ya, boleh. Ada iklan misalnya sikat gigi pakai bulu babi, ya tidak boleh. Gitu. Apapun yang ada kaitannya dengan babi tidak boleh, walaupun sedikit. Demikian pula proses penyembelihan hewan halal tidak boleh bercampur dengan babi. Ya, satu RPH, ya rumah potong hewan, di situ disembelih kerbau, sapi, kambing, tapi di situ juga disembelih babi, tidak boleh. Nah, harus pisah. RPH untuk babi sendiri, RPH untuk kerbau, sapi, kambing sendiri. Tidak boleh bersatu, tidak boleh satu. Kalau satu maka jadi haram semua. Itu namanya zero tolerance ya. Jadi betul-betul harus dipisah. Panjenengan ke restoran yang menyediakan komplit, menyediakan babi, menyediakan juga makanan yang halal, itu hati-hati tuh. Gitu. Kalau sudah restoran halal ya tidak ada babi. Kalau di situ ada babi, ada ayam, saya milih ayam saja. Wah, itu hati-hati juga itu, karena tidak boleh campur. Masaknya tidak boleh campur, naruhnya tidak boleh campur. Harus sendiri-sendiri. Nah, kalau dalam satu restoran susah itu. Susah. Ya.
Kecuali misalnya di luar negeri. Di luar negeri panjenengan ya paling belinya di supermarket makanan jadi. Ya tidak di restoran yang pakai proses memasak. Ya. Kemudian yang ketiga, halal dalam penyajian. Jadi halal zatnya, halal prosesnya, halal penyajiannya. Misalnya di restoran, tidak boleh menyajikan makanan yang halal bersamaan atau berdekatan dengan makanan yang haram. Tidak boleh. Dalam hadis Nabi SAW, orang beriman dilarang berada dalam satu majelis yang di dalamnya dihidangkan khamr. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-kali duduk pada suatu hidangan yang padanya diedarkan khamr, alkohol. Nggak boleh. Jadi kalau ada satu majelis di situ ada khamrnya, tidak boleh kita di situ. Kita harus keluar. Sudah habis ya waktunya? Ini baru berapa slide? 16, ini baru 16 slide. Kalau begitu saya potong saja sampai sini ya. Atau sampai sini. Nah ini. Keempat, halal cara memperolehnya. Nah sampai sini dulu aja ya. Nanti ini menjadi minggu depan. Yang keempat, karena ini panjang. Halal cara memperolehnya. Nah ini yang banyak dilanggar. Kalau yang 1, 2, 3 tadi jarang, ya sedikit lah. Tapi kalau yang ini banyak yang melanggar ini. Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan materi berkaitan dengan muamalah, kaitannya dengan halal akan membentuk masyarakat yang damai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita tutup. Sebelum ditutup, ini ada pemberitahuan. Apabila Bapak Ibu ingin bertanya mengenai kajian Ba'da Maghrib ya, di Masjid Al-Ihsan ini, bisa melewati kolom komentar video ya. Ini pengajian ini kan direkam terus disiarkan lewat video. Lah itu nanti di bawahnya kan ada komentar. Nah, panjenengan bisa bertanya di situ. Diketik lewat komentar. Bisa juga melalui admin ya, melalui WA admin admin media Masjid Al-Ihsan, atau bertanya langsung kepada ustadz yang mengampu ya. Jawabannya akan direkam dan diposting di media Al-Ihsan. Nah, sekarang sudah canggih ya Bapak Ibu, bertanya bisa lewat WA, bisa lewat macam-macam sekarang ya. Luar biasa. Mudah-mudahan ini membawa kebaikan buat kita. Sekarang yang berkurang itu buku. Ya, buku sudah semakin berkurang dibaca karena ya bukunya juga buku elektronik sekarang. Bentuknya bukunya elektronik. Jadi beli buku tuh tidak ada wujudnya, tapi ada wujudnya hanya ada di flash disk gitu ya. Saya kemarin beli buku kalau dicetak itu mungkin 3 lemari. Tapi dia ada satu flash disk 16 giga. Ya. Kitab-kitab ya yang kuno-kuno itu 16 giga itu cuma harganya 650.000. Itu bacanya ail setahun nggak kelar. Kalau dibaca semua setahun nggak selesai itu, karena bukunya elektronik ya, gitu ya. Nah Bapak Ibu demikian, mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.